Bab 213. Kalian tidak pantas hidup. Mendengar kata-kata Yan Jijiang, ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Di luar istana, pasukan kavaleri yang bergegas masuk berjalan dengan rapi, dengan aura seperti pelangi. Setiap pasukan kavaleri memiliki aura pembunuhan yang ganas, seolah-olah mereka dilahirkan untuk membunuh orang. Hanya dengan melihat aura pembunuh ini sudah cukup untuk membuat orang bergidik. Kavaleri ini mirip dengan prajurit api hitam kerajaan Dayun, namun berbeda karena kavaleri ini melatih jurus aura pembunuhan yang merupakan ciri khas Akademi Penelitian Militer. Jurus aura pembunuhan, semakin besar niat membunuh, semakin kuat pertempurannya. Meski hanya 100 orang, namun nafas dan niat pembunuhan yang terpancar dari 100 orang ini, bahkan para master dari benua Dewa Dataran Tengah pun tergerak olehnya. Ini tak kalah dari prajurit Tao Karya benua Dewa Dataran Tengah. Ratusan tentara kavaleri cepat, dan dalam sekejap mata, mereka bergegas di depan Mileye. Kecuali wanita berarmor perak yang menjadi pemimpinnya, sisa prajurit berlutut dengan satu lutut dan berkata serempak, "Salam, Dekan." Suaranya seperti lonceng, memekakkan telinga. "Dekan." Di lapangan, semua orang tercengang. Apakah ini orangnya Mileye? Merasakan nafas dan momentum prajurit Tao Akademi Changlan di hadapannya, Mileye merasa cukup lega. Ini adalah prajurit Tao yang dia habiskan banyak biaya untuk membangunnya. Untuk prajurit Tao ini, dia benar-benar menghabiskan banyak energi, dan prajurit Tao ini tidak mengecewakannya. Dapat dikatakan bahwa prajurit Tao ini tidak lebih lemah dari prajurit api hitam kerajaan Dayun. Pada saat ini, wanita berarmor perak berjalan ke Mileye. Dia mengenakan helm dan topeng, hanya bisa melihat sepasang matanya. Wanita berarmor perak secara alami adalah Nadia Jiang, komandan kavaleri ini. Nadia Jiang melirik Mileye, alam harmoni dewa. Mileye mengangguk, baru saja terobos. Nadia Jiang mengangguk sedikit, "Kamu adalah dekan, beri perintah." Mileye menyeringai dan hendak berbicara ketika, pada saat ini, Selituba, yang tidak jauh, tiba-tiba mengeluarkan batuk lembut, kemudian dia berjalan ke sisi Mileye dengan sedikit serius. "Selituba." Mileye tiba-tiba terbangun, dia dengan cepat memperkenalkan, "Nadia dan semuanya, izinkan aku memperkenalkan, yang di sebelah aku bernama Selituba, dari benua Dewa Dataran Tengah, peringkat ke-8 di peringkat Jenius Super. Dia juga wakil dekan Akademi Changlan. Semua orang harus menghormatinya seperti saat melihatku." Para prajurit kavaleri itu tercengang, tetapi segera mereka bereaksi, bangkit dan memberi Selituba hormat yang dalam. "Salam wakil dekan." Melihat semua orang memberi hormat, senyum puas muncul di sudut mulut Selituba. Dia mengangguk dengan sok berwibawa, "Orang sendiri, kalian tidak perlu bersikap sopan." "Ya." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menatap Mileye dan berbisik, "Apa yang harus aku katakan selanjutnya?" Mileye berkata dengan tegas, "Biarkan mereka membunuh orang, bunuh semua yang datang dari benua Dewa Dataran Tengah." Selituba menganggukkan kepalanya, "Sebenarnya, aku juga berpikir begitu, Mileye." Selituba tiba-tiba menunjuk dengan marah pada master benua Dewa Dataran Tengah di kejauhan, "Kalian semua orang jahat, bukannya tinggal di benua Dewa Dataran Tengah malah datang ke Kingsu untuk melakukan kejahatan. Apakah kalian masih memiliki hati nurani? Apakah masih memiliki kemanusiaan? Aku beritahu kalian, hari ini berawan dan cerah." Berbicara tentang ini, dia buru-buru menatap Mileye, "Apa yang harus aku katakan selanjutnya?" Setiap orang. Mileye juga berwajah muram,
jangan katakan apa-apa. Mulai saja pertarungannya. Seli Tuba malah menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, aku membaca buku yang mengatakan bahwa sebelum perang, momentum sangat penting. Kita harus mengalahkan mereka dengan momentum. Lihat aku. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Master Benua Dewa Dataran Tengah tidak jauh. Aku katakan, tidak tepat bagi kamu untuk melakukan ini, kamu. Kamu berhenti berbicara omong kosong. Pada saat ini, seorang pria tidak jauh tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kejam, jika kamu ingin bertarung, bertarung saja, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Jumlah kami begitu banyak, apakah kami akan takut pada kalian? Kalian. Saat itu, Seli Tuba membanting palu di tangannya. Bang! Sebelum pria itu bisa bereaksi, dia dihancurkan oleh palu. Di udara, tubuh pria itu meledak dan darah menyembur. Setiap orang. Seli Tuba melirik ke lapangan dengan dingin dan sangat marah. Aku awalnya ingin mengalahkan musuh tanpa bertarung, tetapi sekarang sepertinya kalian para bajingan tidak pantas untuk hidup. Setelah berbicara, dia bergegas maju dengan palu. Prajurit Tao Changlan juga bergegas maju. Melihat Seli Tuba dan rombongan prajurit Tao Akademi Changlan bergegas maju, wajah para master benua Dewa Dataran Tengah berubah drastis, dan beberapa dari mereka sudah memutuskan untuk mundur. Pada saat ini, Yanji Jiang yang tidak jauh, tiba-tiba berkata dengan marah, jumlah kita 6 atau 700 orang, tetapi mereka hanya 100, mengapa takut pada mereka? Bunuh mereka, semua orang bisa menjadi kaya. Bunuh. Saat suara terdengar, dia langsung maju. Di sekeliling, para master dari benua Dewa Dataran Tengah ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak dapat menahan godaan untuk menjadi kaya dan bergegas menyerang. Dalam hal jumlah orang, pihak Mileye memang kalah jumlah. Namun kekurangannya hanya dari segi kuantitas, dari segi kualitas, Mileye memiliki keunggulan, apalagi dengan adanya Seli Tuba. Meskipun gadis ini sedikit tidak berperasaan, dia sangat kuat. Bahkan Mileye tidak berani mengatakan bahwa dia benar-benar bisa mengalahkannya. Seli Tuba memimpin, dia menyerang langsung ke kerumunan dan menghancurkan dengan palu di tangannya. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang tewas di tempat. Tidak ada yang bisa menangkis palunya. Bagaimanapun, dia adalah 10 besar peringkat jenius super. Dan prajurit Tao itu juga bisa dikatakan tak terkalahkan. Mereka maju dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka kemanapun mereka pergi. Prajurit Tao Akademi Changlan ini tidak hanya kuat secara pribadi, tetapi peralatan mereka juga sangat menakutkan, dan master biasa tidak dapat melukai mereka sama sekali. Segera setelah perang dimulai, situasi menjadi jelas. Lebih dari 100 Changlan prajurit Tao secara paksa menekan beberapa ratus master dari benua Dewa Dataran Tengah. Bahkan, selain kekuatan prajurit Tao Akademi Changlan itu sendiri dan Seli Tuba, ada alasan lain, yaitu para master benua Dewa Dataran Tengah tidak terorganisir. Mereka akan bubar begitu mereka maju. Mereka semua ingin orang lain yang mengorbankan diri dan mereka yang mendapatkan keuntungannya. Di hadapan pasukan biasa, mereka secara alami tidak akan dikalahkan, karena kekuatan pribadi mereka jauh lebih unggul daripada prajurit biasa, dan mereka dapat memenangkan pertempuran apapun. Namun, yang mereka temui sekarang adalah prajurit Tao yang terlatih dengan baik dan sangat kuat. Hanya ada satu pikiran di benak prajurit Tao Akademi Changlan ini, yaitu membunuh. Yanji Jiang bergegas ke depan, targetnya adalah prajurit Tao Akademi Changlan, tapi sebelum dia menembak, Mileye bergegas ke arahnya dengan pedang dan menebas. Bang!
Seluruh tubuh Yanji Jiang langsung terguncang hampir 100 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, pedang terbang tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang di belakang Mileye, dan dalam sekejap mata, pedang terbang itu datang kepadanya. Pedang terbang lainnya. Yanji Jiang ngeri, kali ini, dia tidak berani melawan pedang lagi, dan sekarang dia menghindar ke kiri, tapi itu masih agak lambat. Jelek. Sebuah lengan terbang langsung, darah muncrat seperti kolom. Setelah pedang keindahan spiritual menebas lengan Yanji Jiang dengan pedang, pedang itu langsung terbang kembali ke kotak pedang. Pedang itu tidak terbang lagi, karena Yanji Jiang sudah mundur keluar istana dan membuka jarak yang jauh darinya. Meskipun pedang terbang bisa mencapai jarak ini, kekuatannya akan sangat berkurang. Yanji Jiang menatap Mileye dengan keras kepala. Selain kebencian, ada ketakutan yang mendalam di matanya. Pedang terbang Mileye benar-benar menakutkan. Saat ini, para master dari benua Dewa Dataran Tengah juga sudah mulai kalah. Setelah melihat kengerian prajurit Tao Akademi Changlan, beberapa master benua Dewa Dataran Tengah mulai melarikan diri. Mereka datang untuk uang, bukan untuk mati. Melihat beberapa orang melarikan diri, beberapa orang yang tersisa pun kehilangan jiwa pertarungan mereka dan mulai melarikan diri. Jadi, para master benua Dewa Dataran Tengah di lapangan itu banyak yang lolos dan mati juga. Yanji Jiang terlihat sangat jelek, dan pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba bergegas ke depan. Wajah Yanji Jiang berubah drastis, dia menghindar ke belakang tanpa berpikir dan mundur 50 atau 60 kaki. Saat dia baru saja berhenti, Mileye muncul di posisi di mana dia berdiri sebelumnya. Jarak antara keduanya masih sangat jauh. Mileye mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengalahkan master alam ribuan semesta, tetapi jika Yanji Jiang tidak melawan dan hanya menghindar, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mengabaikan Yanji Jiang, Mileye berbalik, dan di kotak pedang di belakangnya, pedang keindahan spiritual tiba-tiba terbang lebih dari 10 meter jauhnya, dan seorang master benua Dewa Dataran Tengah tertusuk pedang. Setelah beberapa saat, hampir 200 mayat lagi muncul di lapangan, dan master benua Dewa Dataran Tengah lainnya telah melarikan diri. Dan anak-anak dari keluarga kerajaan Ning sudah melarikan diri ketika mereka melihat bahwa Yanji Jiang kalah dari Mileye. Mereka tahu bahwa dengan adanya Mileye, kerajaan Ning ini tidak akan bisa hancur untuk saat ini. Di udara, dua master alam 1000 semesta dari benua Dewa Dataran Tengah juga berhenti, karena saat ini, jika mereka terus bertarung, itu tidak ada artinya. Namun, baik keduanya maupun Yanji Jiang tidak pergi. Mileye tidak peduli dengan ketiganya, dia menyimpan pedang keindahan spiritual dan menghadap Seli Tuba tidak jauh. Seli, bawa saudara-saudara untuk membersihkan medan perang. Seli Tuba menyeringai cerah, "Oke." Mengatakan itu, dia melihat ke arah prajurit Tao Akademi Changlan di belakangnya, bersihkan medan perang. Semua orang membungkuk sedikit. Jika sebelumnya, mereka menghormati Seli Tuba karena Mileye, maka sekarang, mereka menghormati Seli Tuba dari lubuk hati mereka. Wanita ini benar-benar terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa tanpa Seli Tuba, mustahil bagi mereka untuk mengakhiri pertempuran begitu cepat. Karena Seli Tuba telah berurusan dengan sebagian besar orang yang lebih kuat, dan master benua Dewa Dataran Tengah sangat waspada padanya. Satu palu membunuh instan dalam 1 detik. Siapa yang tidak takut? Di dunia kincang ini, hanya master yang dihormati. Seli Tuba sangat aktif membersihkan medan perang, dan sekarang dia sudah menyukai perasaan perampokan.
Mileye datang ke Tango Tuoba dan pasukan pengawal istana yang melindungi di depan Tango Tuoba segera bergerak. Tango Tuoba memandang Mileye dan hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba mengeluarkan gulungan yang memancarkan pita dan menyerahkannya kepadanya. Mantra guntur ganas, teknik seni bela diri alam langit, untukmu. Teknik seni bela diri alam langit. Tango Tuoba tercengang. Bersambung.